Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat yang saya hormati. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas kisah inspiratif dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia adalah seorang pria yang dikenal dengan dua nama panggilan, Abu Bishr dan Abu Al-Rodi. Namun, nama aslinya adalah Abbad ibnu Bishr ibnu Waqashi. Dia adalah seorang sahabat setia Nabi Muhammad yang berasal dari kalangan Ansyar. Abbad bukanlah sembarang individu. Dia berasal dari suku Aus, keturunan dari Asy'ari, salah satu tokoh terhormat di Madinah. Namun, kehormatan terbesarnya bukanlah dari darah yang mengalir dalam urat nadinya. Lebih dari itu, kehormatan terbesarnya adalah imannya yang teguh dan perjuangannya yang tak kenal lelah dalam menegakkan agama Islam. Menurut Ibnu Al-Atsir dalam kitabnya, Abbad merupakan tokoh penting dalam sejarah Islam dan adalah salah satu orang pertama di Madinah yang memeluk agama Islam. Dia memeluk agama Islam melalui perantara sahabat Nabi, Mus'ab ibnu Umair. Hal ini terjadi lebih awal daripada tokoh-tokoh penting lainnya seperti Sa'ad ibnu Mu'az dan Usaid ibnu Hudair. Keberanian dan keteguhan hati Abbad dalam menerima Islam menunjukkan komitmen kuatnya terhadap agama ini. Namun, iman Abbad tidak hanya berhenti pada pengakuan lisan. Dia adalah seorang pejuang yang berani, seorang pahlawan dalam sejarah Islam. Abbad turut serta dalam beberapa peperangan penting, termasuk Perang Badar dan Perang Uhud, bersama Rasulullah SAW. Dengan semangat juang yang tak kenal lelah, Abbad berjuang dengan gigih, membela agama yang dia anut dengan sepenuh hati dan jiwa raga. Abbad ibnu Bishr adalah salah satu sahabat terdekat Rasulullah dan dikenal karena kebaikannya. Menurut kesaksian Aisyah Ummul Mukminin, Abbad ibnu Bishr adalah salah satu dari 3 orang Ansyar yang kebaikannya dianggap setara. Ketiga orang tersebut termaksud Abbad ibnu Bishr dari Bani Abdul Ashal. 2 orang lainnya adalah Sa'ad ibnu Mu'az dan Usaid ibnu Hudair. Kesaksian ini bukanlah sesuatu yang sepele. Aisyah, yang dikenal sebagai Ummul Mukminin, adalah wanita terhormat yang sering dijadikan referensi oleh para ulama. Dia mengenal Abbad dan 2 sahabat lainnya yang telah menyaksikan langsung dedikasi dan keimanan mereka dalam menerapkan ajaran Islam. Pada perang Dzatur Riqa, mereka salah satu momen bersejarah dan heroik dalam kehidupan Abbad ibnu Bishr. Dalam perang tersebut, Abbad ibnu Bishr bersama dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Jabir ibnu Abdullah al-Ansyari, berjuang bahu-membahu bersama Rasulullah. Mereka pergi meninggalkan tempat perlindungan di kebun kurma, siap untuk menghadapi musuh yang menghadang. Dalam pertempuran yang sengit itu, seorang wanita non-muslim terkena panah yang dilepaskan oleh seorang muslim. Setelah pertempuran usai dan Rasulullah kembali ke markas, suami wanita tersebut datang. Dia melihat kondisi istrinya dan merasa marah karena istrinya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia bersumpah akan membalas dendam sampai salah seorang sahabat Nabi SAW terluka. Secara diam-diam, suami orang non-muslim itu mencoba mencari tahu di mana Nabi SAW menginap malam itu. Ketika Nabi SAW hendak masuk ke rumah, beliau bertanya, "Siapa yang mau berjaga malam ini?" Ammar ibnu Yasir dan Abbad ibnu Bishr segera bangkit dan menjawab, "Kami siap berjaga, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah pun memerintahkan mereka, "Berjagalah di dekat gerbang Syi'ib." Maka kedua sahabat itu pun berangkat menuju gerbang Syi'ib. Kemudian Abbad ibnu Bishr bertanya kepada Ammar ibnu Yasir, "Apakah kamu ingin aku yang berjaga di awal atau di akhir malam?"
Ammar ibnu Yasir pun menjawab, "Kamu berjagalah di awal malam dan aku akan berjaga di akhir malam." Tidak lama kemudian, Ammar pun berbaring dan tertidur pulas. Sambil berjaga di malam itu, Abbad ibnu Bishr mendirikan sholat sunnah. Tiba-tiba, suami wanita non-muslim itu datang membawa panahnya. Ketika melihat Abbad yang sedang sholat, lelaki non-muslim itu tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melukai sahabat Nabi itu. Dia langsung melepaskan anak panah ke arah Abbad dan tepat mengenai tubuhnya. Namun, meski anak panah itu tepat mengenai tubuhnya, Abbad tidak membatalkan sholatnya. Dia hanya mencabut anak panah itu dan melanjutkan sholatnya. Lelaki itu kembali melepaskan anak panahnya kepada Abbad. Tetapi Abbad ibnu Bishr tetap kokoh berdiri dalam sholatnya. Untuk ketiga kalinya, lelaki non-muslim itu meluncurkan anak panahnya dan Abbad ibnu Bishr lagi-lagi mencabut panah yang tertancap di tubuhnya. Kemudian ia ruku dan sujud. Baru setelah sholat, Abbad ibnu Bishr membangunkan Ammar ibnu Yasir dan berkata, "Wahai Ammar, bangunlah, ada orang yang datang." Ammar ibnu Yasir terbangun dari tidur pulasnya, terkejut oleh panggilan dari Abbad ibnu Bishr. Dia menoleh dan mendapati suami dari seorang wanita non-muslim itu berada tepat di samping mereka. Saat mata lelaki non-muslim itu menatap mereka, sebuah kebenaran mendalam tampak terungkap di hadapannya. Dia menyadari bahwa mereka telah menjadi benteng hidup Nabi Muhammad SAW, melindungi beliau dari bahaya yang mengintai. Namun kejutan lain menanti Ammar ibnu Yasir. Dia melihat sahabatnya Abbad ibnu Bishr dalam keadaan berlumur darah. Ammar ibnu Yasir langsung mengucapkan, "Subhanallah, kenapa kamu tidak membangunkan saya saat pertama kali kamu terkena panah?" Tanpa ragu, Abbad ibnu Bishr menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ammar ibnu Yasir. Dia berkata, "Pada saat itu aku sedang membaca salah satu surah Al-Quran. Aku tidak ingin menghentikan bacaanku sebelum selesai. Bahkan ketika beberapa anak panah menancap di tubuhku, aku tetap menyelesaikan salatku sebelum membangunkanmu. Demi Allah, seandainya bukan karena tugas berjaga yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, mungkin jiwaku telah lepas dari ragaku sebelum aku berhasil menyelesaikan bacaanku." Pada saat itu, kaum Ansyar berkeinginan kuat untuk mengubah sejarah. Mereka tidak ingin ada lagi orang yang melarikan diri dari medan perang, seperti yang terjadi pada saat perang Uhud dan Hunain. Ucapan Rasulullah SAW menegaskan posisi mereka sebagai para penolong agama Allah dan Rasul-Nya. Janji setia yang pernah mereka ucapkan di Aqabah, mereka tunaikan dengan sepenuh hati. Tidak ada keraguan atau keinginan untuk meninggalkan Rasulullah. Bahkan sampai detik-detik beliau wafat dan menghadap Allah, mereka tetap teguh memegang janji yang pernah diucapkan meskipun beliau telah tiada. Dalam perjalanan hidup Abbad ibnu Bishr, ada satu momen yang sangat menarik. Itu adalah saat dia bersama Muhammad ibnu Salamah, Abu Abbas ibnu Jabar, Abu Nailah, dan Al-Haris ibnu Aus. Mereka bersama-sama berusaha membunuh Ka'ab ibnu Al-Ashraf, seorang Yahudi yang sangat membenci Nabi dan memusuhi Nabi SAW dan kaum muslim. Ini adalah salah satu momen dalam sejarah yang mencerminkan tantangan dan konflik yang dihadapi oleh kaum muslim pada saat itu. Abbad ibnu Bishr merupakan seorang pria dengan kebiasaan luar biasa. Setiap malam, ia tenggelam dalam lautan ayat-ayat Al-Quran, membacanya dengan suara yang begitu lembut dan menenangkan. Kebiasaan ini
bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga sarana untuk menyalakan cahaya dalam kegelapan malam. Namun, Abad Ibnu Bishr bukan hanya seorang pembaca Al-Quran di malam hari. Ketika matahari terbit, ia berubah menjadi pejuang yang gagah berani, berjihad melawan kaum kafir dengan semangat yang tak pernah padam. Ia menjalani dua kehidupan yang berbeda, namun keduanya sama-sama penting baginya. Suatu malam yang damai, saat Abad Ibnu Bishr tengah menunaikan tahajud di Masjid Nabi, suara bacaannya yang merdu terdengar sampai ke kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang saat itu berada di sana mengenali suara tersebut dan bersabda kepada istrinya, "Ini suara Abad Ibnu Bishr." Aisyah pun menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." "Ya Allah, ampunilah dia. Apakah ada hadiah yang lebih berharga dan lebih diidamkan daripada mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang?" Dalam kitab Musnad Imam Ahmad ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bahas Ibnu Asad, dari Hamad Ibnu Salamah, dari Sabit, dari Anas, bahwa Usaid ibnu Hudayr dan Abad ibnu Bishr menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Kemudian mereka keluar meninggalkan beliau. Tiba-tiba tongkat salah seorang dari mereka memancarkan cahaya terang, sehingga mereka dalam berjalan diterangi cahaya itu. Saat keduanya berpisah, tongkat mereka masing-masing mengeluarkan cahaya. Pada suatu malam menjelang pertempuran besar Yamamah, Abad Ibnu Bishr mengalami mimpi yang begitu mendalam dan berkesan. Mimpi tersebut kemudian ia ceritakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Dengan sorot mata yang penuh makna, Abad Ibnu Bishr berkata, "Wahai Abu Sa'id, aku bermimpi seolah-olah pintu langit terbuka lebar untukku, lalu dengan perlahan menutup kembali. Aku merasa, insya Allah ini adalah isyarat bahwa aku akan meraih kesyahidan." Kisah ini menjadi saksi atas keimanan dan keteguhan hati Abad dalam menghadapi pertempuran yang menantinya. Ketika fajar menyingsing, keesokan harinya Abad bersama sejumlah sahabat setianya bergabung dalam barisan pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibnu Al-Walid. Mereka bersiap untuk menghadapi Musailamah Al-Khazzab dalam pertempuran yang menentukan. Mimpi dan harapan Abad akhirnya menjadi kenyataan. Dalam gempuran pertempuran itu, ia gugur sebagai syahid, mempertahankan keyakinannya hingga akhir hayat. Sungguh, mimpi orang yang bertakwa adalah cerminan dari kebenaran. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abad. Dan itulah kisah Abad Ibnu Bishr, seorang sahabat Nabi yang beriman, seorang pejuang yang berani, dan seorang hamba yang taat. Kisahnya adalah bukti bahwa keimanan yang kuat dan tekad yang teguh dapat membawa kita melalui tantangan terberat dalam hidup. Abad mengajarkan kita bahwa mimpi dan harapan bukanlah sekedar angan-angan, tetapi bisa menjadi kenyataan ketika diiringi dengan doa, usaha, dan tawakal kepada Allah. Ia mengajarkan kita bahwa keberanian bukanlah tentang tidak merasa takut, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi rasa takut itu. Dalam setiap bacaan Al-Quran yang dilantunkannya, dalam setiap langkah yang diambilnya di medan perang, Abad Ibnu Bishr telah meninggalkan jejak yang tidak akan pernah pudar oleh waktu. Jejak yang menginspirasi kita semua untuk menjadi lebih baik, untuk berani berjuang, dan untuk selalu berharap kepada rahmat Allah dan ampunan Allah. Semoga kisah Abad Ibnu Bishr ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dari kisahnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.